Pengangkutan sampah merupakan aspek penting demi menjaga kebersihan dan kesehatan sebuah kota. Dalam proses pengumpulannya, kendaraan pengangkut harus merancang rute yang efisien, memenuhi kapasitas muatan, dan juga dapat melayani seluruh titik pengumpulan sampah. Nah, ini merupakan masalah yang cukup kompleks karena harus mempertimbangkan beberapa aspek sekaligus, seperti jarak tempuh, kapasitas kendaraan, dan jangkauan pelayanan. Nah, melalui pendekatan Capacitated Vehicle Covering Problem atau CVCTP, masalah tersebut dapat dimodelkan dan diselesaikan secara matematis. Dalam pendekatan ini dapat ditentukan rute kendaraan yang paling optimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelayanan sekaligus menekan biaya operasional. Pada sistem pengumpulan sampah tradisional, truk besar berhenti di hampir setiap rumah tangga. Hal ini mengarah pada konsumsi bahan bakar yang tinggi, emisi gas buang, serta polusi suara. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu memilih lokasi titik pengumpulan sampah yang terletak di titik-titik strategis di area kota. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengurangi jumlah pemberhentian kendaraan yang pada gilirannya akan mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan efisiensi pengumpulan sampah. Nah, pendekatan ini dikenal dengan CMCTPR. Merupakan variasi dari MCTP yang berfokus pada kapasitas kendaraan. Model ini memastikan bahwa jumlah sampah yang dikumpulkan tidak melebihi kapasitas yang ada, sementara pengumpulan sampah diatur melalui alokasi bangunan rumah tangga ke titik pengumpulan sampah berdasarkan peringkat. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa formulasi MILP berbasis dengan jaringan jalan untuk CMCTPR itu lebih efisien secara komputasi dan kualitas solusinya lebih baik dibandingkan dengan formulasi MILP yang berbasis graf pelanggan. Nah, untuk mengatasi masalah dengan skala besar, metode heuristik dua fase diusulkan untuk diterapkan pada CMCTPR yang memanfaatkan struktur yang dapat dibagi atau decomposable structure yang ada pada model ini. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai notasi data dan permasalahan yang digunakan dalam model graf terarah untuk pengumpulan sampah. Model ini bertujuan untuk merancang sistem pengumpulan sampah yang efisien dengan menggunakan konsep graf, di mana titik-titik dalam graf merepresentasikan lokasi penghasil dan pengumpulan sampah. Nah, di sini graf yang digunakan dalam model ini adalah graf terarah yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu V dan W, yang dihubungkan oleh sisi-sisi yang ada pada A. V di sini adalah himpunan titik pengumpulan sampah yang merepresentasikan lokasi-lokasi di mana sampah akan dikumpulkan. Sementara untuk W-nya adalah himpunan titik penghasil sampah yang merupakan rumah tangga atau tempat yang menghasilkan sampah. Lalu untuk A-nya sendiri adalah himpunan sisi yang menghubungkan titik-titik dalam graf, yang menunjukkan jalur yang menghubungkan penghasil sampah dengan titik pengumpulan. Nah, setiap titik pengumpulan sampah dalam himpunan V diberi peringkat berdasarkan kriteria tertentu yang berkaitan dengan rumah tangga I di dalam W, yang dinamakan VI rank. Jadi VI rank ini menunjukkan urutan titik pengumpulan sampah yang telah diprioritaskan berdasarkan faktor-faktor tertentu, seperti kedekatan dengan titik penghasil sampah atau volume sampah yang harus dikumpulkan. Sementara untuk DI adalah jumlah sampah yang terdapat pada titik I. Ini mewakili jumlah sampah yang dihasilkan oleh setiap rumah tangga atau titik penghasil sampah di dalam W. Variabel ini sangat penting dalam merancang rute pengumpulan sampah karena jumlah sampah mempengaruhi prioritas pengumpulan dan rute yang akan diambil oleh kendaraan. Nah, untuk rank IJ di sini adalah peringkat yang menunjukkan posisi node J dalam urutan VI rank untuk node I. Nah, peringkat ini digunakan untuk menentukan titik pengumpulan sampah mana yang akan didatangi terlebih dahulu. Dengan kata lain, ini adalah cara untuk mengurutkan pengumpulan sampah berdasarkan prioritas yang ditentukan. Sigma adalah titik depot, yaitu titik awal di mana kendaraan pengumpul sampah memulai perjalanannya. Titik ini sangat penting dalam merancang rute yang optimal karena kendaraan akan memulai dan mengakhiri perjalanannya di depot ini. Lalu gamma adalah jarak maksimum penghasil sampah berjalan ke titik pengumpulan sampah untuk mengumpulkan sampah. Selanjutnya di sini diberikan ilustrasi untuk perbedaan VI rank dengan V. Di sini diberikan adalah A, B, C adalah titik pengumpulan sampah, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini adalah titik penghasil sampah. Jadi karena A, B, C itu ada titik pengumpulan sampah, maka A, B, C ini masuk ke dalam V. Nah, kita pertimbangkan untuk I-nya sama dengan 4. Nah, di sini titik pengumpulan sampah yang paling dekat dengan titik I sama dengan 4 adalah B dan C. Sehingga untuk V I rank untuk I sama dengan 4, yang terdekat titik pengumpulannya adalah B dan C. Di mana karena jarak titik 4 ke titik B itu lebih dekat, maka rank 4B itu kurang dari rank 4C. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai permintaan yang harus dipenuhi dalam model pengumpulan sampah ini. Yang pertama, model ini mengasumsikan bahwa sampah sebanyak DI dari setiap titik penghasil sampah I perlu diangkut oleh kendaraan melalui tur yang dilakukan sebanyak M. Hal ini berarti setiap titik penghasil sampah memiliki jumlah sampah tertentu yang harus dikumpulkan, dan kendaraan yang beroperasi akan mengumpulkan sampah dari berbagai titik selama beberapa perjalanan atau tur. Nah, kapasitas kendaraan dan total sampah yang harus diangkut itu diasumsikan untuk kendaraannya memiliki kapasitas Q yang memungkinkan kendaraan untuk melakukan sebanyak mungkin perjalanan sesuai dengan kebutuhan pengumpulan dalam jangka waktu yang ditentukan. Nah, untuk memastikan semua sampah terkumpul dengan efisien, kita memiliki persamaan sebagai berikut, yaitu D total sama dengan sigma DI untuk I, anggota dari W. Jumlah total perjalanan yang dilakukan kendaraan harus memadai sehingga kapasitas kendaraan cukup untuk mengangkut semua sampah dari setiap titik penghasil sampah. Nah, di sini D totalnya itu adalah total sampah yang harus diangkut dan dihitung dengan menjumlahkan semua DI untuk setiap titik penghasil sampah. Nah, model ini juga memperbolehkan split, yang berarti total sampah yang harus diangkut pada suatu titik pengumpulan sampah dapat diangkut dalam beberapa perjalanan atau tur. Nah, ini memberikan fleksibilitas tambahan dalam pengaturan rute dan distribusi sampah. Nah, terutama untuk titik pengumpulan sampah dengan volume sampah yang sangat besar. Dalam pembagian ini, proses pengumpulan sampah menjadi lebih fleksibel dan lebih efisien karena memungkinkan kendaraan untuk kembali ke depot untuk pengisian ulang atau untuk menyelesaikan rute pengumpulannya. Sekarang akan dibahas mengenai spesifikasi solusi untuk CMCTPR.
Solusi untuk CMCTPR ditentukan oleh M perjalanan atau tur yang dilakukan oleh kendaraan pengumpul sampah. Model ini mengatur bagaimana kendaraan melakukan perjalanan untuk mengumpulkan sampah dari berbagai titik penghasil sampah yang tersebar di area yang lebih luas. Nah, setiap perjalanan atau tur yang dilakukan kendaraan itu diatur untuk memastikan efisiensi dalam pengumpulan sampah. Nah, solusinya dianggap visibel atau layak jika semua sampah telah berhasil diangkut. Ini berarti sampah dari setiap titik penghasil sampah I dalam W harus diangkut pada titik pertama dalam urutan VI rank. Nah, selain itu, kapasitas kendaraan yang digunakan untuk perjalanan juga tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan pada setiap perjalanan. Dengan kata lain, setiap kendaraan harus dapat mengangkut sampah sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan tanpa melebihi batas tersebut. Nah, tujuan dari CMCTPR adalah untuk menemukan solusi yang visible dengan jarak total minimum. Artinya, selain memastikan bahwa semua sampah diangkut dan kapasitas kendaraannya dipenuhi, model ini juga bertujuan untuk meminimalkan jarak tempuh yang diperlukan dalam proses pengumpulan sampah. Nah, dengan demikian, selain efisiensi dalam pengumpulan sampah, model ini juga berfokus pada pengurangan biaya operasional, khususnya yang berhubungan dengan konsumsi bahan bakar dan waktu tempuh kendaraan. Nah, sekarang akan dibahas asumsi model yang digunakan dalam sistem pengumpulan sampah ini. Ada beberapa asumsi penting yang perlu diperhatikan agar model ini dapat berfungsi dengan efisien. Yang pertama adalah permintaan tetap, di mana jumlah sampah per lokasi diketahui dan tidak berubah selama periode waktu yang ditentukan. Ini berarti kita mengasumsikan bahwa volume sampah yang dihasilkan oleh setiap titik penghasil sampah tidak akan mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Dengan asumsi ini, kita dapat lebih mudah merencanakan jadwal pengumpulan dan kapasitas kendaraan yang dibutuhkan. Lalu pada asumsi kedua, penduduk mengantarkan sampah ke titik pengumpulan terdekat yang ditentukan berdasarkan jarak atau kriteria tertentu. Ini berarti pada setiap rumah tangga atau titik penghasil sampah akan mengirimkan sampahnya ke titik pengumpulan yang paling dekat, yang dapat mengurangi waktu dan jarak tempuh untuk pengumpulan sampah. Lalu asumsi ketiga adalah pengambil keputusan lebih memfokuskan perhatian pada keputusan strategis terkait lokasi pengumpulan sampah daripada keputusan operasional kendaraan. Yang artinya, fokus utama adalah merancang lokasi titik pengumpulan sampah yang optimal terlebih dahulu, sementara keputusan terkait kendaraan seperti jumlah kendaraan atau jadwal akan disesuaikan dengan kebutuhan pengumpulan yang telah direncanakan. Nah, pada asumsi keempat, yaitu mengenai desain titik pengumpulan. Nah, dalam model ini sampah diletakkan langsung di tanah dan tidak ada batas kapasitas pada titik pengumpulan tersebut. Nah, titik pengumpulan ini dapat digunakan lebih dari sekali dan yang mempermudah pengelolaan dan pengumpulan sampah secara berkelanjutan. Asumsi kelima adalah mengenai pemisahan pengumpulan sampah. Nah, kendaraan dapat mengambil sebagian sampah jika kapasitas kendaraan telah penuh dan kemudian kendaraan kembali untuk mengambil sisa sampah yang tertinggal. Dengan pemisahan ini, proses pengumpulan menjadi lebih fleksibel karena kendaraan dapat melakukan beberapa perjalanan untuk mengangkut sampah dalam beberapa tahapan. Nah, selanjutnya akan dibahas mengenai MILP formulation yang digunakan untuk merumuskan masalah pengumpulan sampah dalam model ini. MILP atau Mixed Integer Linear Programming ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi di mana kita ingin menemukan solusi terbaik yang memenuhi berbagai kendala dan tujuan. Di sini M adalah himpunan perjalanan yang dilakukan oleh kendaraan pengumpul sampah. Setiap kendaraan akan melakukan sejumlah perjalanan untuk mengumpulkan sampah dari titik penghasil ke titik pengumpulan. Dalam rumusan ini, X, Y, J aksen K adalah variabel biner yang menunjukkan apakah kendaraan pengumpul sampah melewati jalur J ke J aksen pada perjalanan K. Jika kendaraan melewati jalur tersebut, maka nilai X, Y, J aksen K adalah 1. Jika tidak, nilai X, Y, J aksen K adalah 0. Lalu variabel YJK di sini menunjukkan apakah kendaraan berhenti di titik pengumpulan J pada perjalanan K. Jika kendaraan berhenti di titik tersebut, nilai YJK akan bernilai 1, dan jika tidak berhenti, maka nilainya 0. Lalu ZIJ di sini adalah variabel biner yang menunjukkan apakah sampah dari titik penghasil I dikumpulkan ke titik pengumpulan J. Jika sampah dikumpulkan dari I ke J, maka ZIJ akan bernilai 1, sementara jika tidak, nilainya adalah 0. Lalu di sini diberikan variabel QJK yang menunjukkan jumlah sampah yang diangkut di titik pengumpulan J pada perjalanan K. Nilai ini bersifat kontinu dan non-negatif, yang berarti jumlah sampah yang diangkut akan tergantung pada kapasitas kendaraan dan jumlah sampah yang harus diangkut. Selanjutnya akan dibahas mengenai formulasi berbasis jaringan jalan atau road network based formulation yang digunakan dalam model ini untuk mengoptimalkan rute pengumpulan sampah. Di sini fungsi objektifnya adalah meminimumkan jumlahan dari K anggota M, di mana ini adalah himpunan M perjalanan dilakukan oleh kendaraan, jumlahan J aksen anggota A, di mana ini adalah jalur yang menghubungkan titik pengumpulan J ke titik pengumpulan J aksen dalam graf jaringan jalan. Jumlahan dari J aksen. J aksen ini adalah jarak antara dua titik J dan J aksen dalam jaringan jalan dikali dengan X J aksen K. Mana J aksen K ini adalah variabel biner yang menunjukkan apakah kendaraan K melewati jalur J aksen atau tidak. Jika melewati, nilainya 1, jika tidak, nilainya adalah 0. Nah, fungsi objektif ini digunakan untuk meminimalkan total jarak tempuh yang dibutuhkan oleh kendaraan dalam proses pengumpulan sampah. Nah, dengan mengoptimalkan rute kendaraan untuk mengumpulkan sampah, dapat dikurangi biaya operasional seperti konsumsi bahan bakar dan waktu tempuh kendaraan. Di sini diberikan fungsi kendalanya, di mana ZIJ-nya adalah variabel biner yang menunjukkan apakah sampah dari titik I itu dikumpulkan ke titik J. Nilainya 1 jika dikumpulkan dan nilainya 0 jika tidak. Nah, persamaan ini memastikan bahwa sampah dari titik I hanya dikumpulkan di satu titik pengumpulan yang mungkin. Artinya, sampah dari setiap titik penghasil sampah I anggota W hanya akan dikumpulkan ke satu titik pengumpulan J dalam VI rank.
Nah, kendala ini menjamin bahwa untuk setiap titik penghasil sampah, sampah hanya dapat dikumpulkan ke satu titik pengumpulan. Ini mencegah pengumpulan sampah secara duplikat atau pengangkutan sampah ke lebih dari satu titik pengumpulan yang tidak efisien. Nah, kendala yang selanjutnya yaitu membatasi pemilihan titik pengumpulan agar hanya titik dengan peringkat tertinggi yang paling diutamakan yang dikunjungi. Artinya jika kendaraan berhenti di titik J aksen, maka titik dengan peringkat lebih tinggi dari J aksen itu tidak boleh lagi digunakan untuk mengangkut sampah dari titik I. Nah, hal ini untuk mencegah kendaraan melewati titik pengumpulan yang lebih dekat atau lebih ideal, yang peringkatnya lebih tinggi, demi menjaga efisiensi rute. Lalu kendala 1D ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara jumlah sampah yang masuk ke titik pengumpulan dan jumlah yang benar-benar diangkut oleh kendaraan. Nah, hal ini penting untuk menghindari kelebihan kapasitas atau kekurangan penanganan dalam pengumpulan sampah. Lalu kendala ini memastikan bahwa total sampah yang diangkut dalam satu perjalanan itu tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan yang disimbolkan dengan Q. Nah, kendala ini memastikan bahwa kendaraan hanya bisa berhenti di suatu titik J anggota V pada perjalanan ke K jika memang ada ruas jalan yang dilewati kendaraan yang mengarah ke titik tersebut. Nah, bayangkan jika kendaraan melewati titik pengumpulan, dia hanya bisa berhenti di titik tersebut jika benar-benar masuk atau keluar dari titik itu. Nah, kendala ini memastikan bahwa YJ aksen K itu jika berhenti hanya valid jika kendaraan memang melewati titik itu secara fisik melalui rute XJJ aksen K. Nah, kendala ini menyatakan bahwa dalam satu perjalanan K, kendaraan harus memasuki dan meninggalkan setiap titik pengumpulan J anggota V dengan jumlah yang sama. Ini untuk memastikan bahwa rute yang dibentuk valid secara logika, alias tidak masuk tanpa keluar atau keluar tanpa masuk. Selanjutnya, di sini diberikan variabel X JJ aksen K menyatakan apakah kendaraan pada perjalanan K melewati jalur dari titik J ke J aksen. Nah, nilainya 1 jika iya dan 0 jika tidak. Nah, kendala ini digunakan untuk membentuk jalur atau rute kendaraan dalam jaringan jalan. Lalu variabel YJK di sini menyatakan apakah kendaraan berhenti di titik pengumpulan J dalam perjalanan K. Nilainya 1 jika berhenti dan 0 jika tidak. Nah, variabel ini digunakan untuk mengatur pengambilan sampah dan validasi rute. Lalu untuk ZIJ, variabelnya ini menyatakan sampah dari titik penghasil I dikumpulkan ke titik pengumpulan J, nilainya 1 jika iya dan 0 jika tidak. Dan variabel ini digunakan untuk menetapkan lokasi pengumpulan bagi setiap titik penghasil sampah. Lalu untuk kendala ini memastikan bahwa kendaraan hanya bisa mengambil sampah di titik yang benar-benar dikunjungi dan tidak melanggar kapasitas maksimal kendaraan. Hal ini penting untuk menjaga validitas dan keamanan operasional dalam sistem rute pengumpulan. Selanjutnya akan dibahas mengenai contoh kasusnya. Nah, di sini dimisalkan sebuah perusahaan pengelolaan sampah itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan sampah dari berbagai lokasi rumah tangga. Nah, perusahaan ini memiliki satu kendaraan mengangkut sampah dengan kapasitasnya yaitu adalah 25 dalam 1 kali perjalanan. Nah, tujuannya adalah untuk mengoptimalkan rute pengumpulan sampahnya. Nah, jaringan jalannya diberikan sebagai berikut. Di sini diberikan A, B, C adalah titik-titik pengumpulan sampah. Lalu X1, 2, 3, 4, 5, 6 di sini yang ditanda silang ini adalah titik-titik penghasil sampah atau rumah tangga yang menghasilkan sampah. Dengan masing-masing titik itu menghasilkan sampah sebesar untuk titik 1 sampahnya 10 dan seterusnya. Selanjutnya akan dicek untuk fungsi kendalanya. Fungsi kendala 1B, kita pastikan bahwa sampah dari setiap titik itu hanya dikumpulkan di satu titik pengumpulan sampah. Nah, di sini dilihat bahwa titik tempat pengumpulan sampahnya itu adalah yang paling dekat dengan titik penghasil sampah. Jadi di sini untuk titik 1, karena jarak yang paling dekat ada titik ke titik pengumpulan sampah A, maka titik 1 ini dikumpulkan ke titik A. Lalu untuk titik 3 ini dikumpulkan ke A, titik 2 ke B, 4 ke B, lalu untuk yang dikumpulkan ke titik C adalah titik 5 dan 6. Nah, di sini diberikan jarak masing-masing titik pengumpulannya. Jarak dari depot ke A sebesar 3, lalu depot ke B sebesar 3, dan seterusnya. Setelah ditentukan titik-titik pengumpulan sampahnya, kita bisa menentukan berapa besar sampah yang telah dikumpulkan di titik-titik masing-masing A, B, dan C. Yang dikumpulkan ke titik pengumpulan A tadi adalah I sama dengan 1 dan I sama dengan 3, sehingga di mana masing-masing kapasitas sampah yang dihasilkan tadi adalah 10 dan juga 6, sehingga di sini total kapasitas sampah yang dikumpulkan di titik A adalah 16. Sementara untuk titik B yang dikumpulkan di titik B adalah I sama dengan 2 dan I sama dengan 4, di mana total sampahnya untuk D2 adalah 5 dan D4 adalah 9, sehingga di sini total sampah yang terkumpul adalah sejumlah 14. Lalu untuk titik C yang dikumpulkan ke titik C adalah I sama dengan 5 dan I sama dengan 6, di mana total sampah yang dikumpulkan atau jumlah sampahnya adalah D5-nya itu adalah 7 dan D6-nya adalah 8, sehingga di sini sampah yang terkumpul adalah 15. Lalu untuk jarak masing-masing titik didefinisikan juga sebagai berikut. Selanjutnya untuk kendaraan 1F, kendaraan hanya bisa berhenti di titik J pada perjalanan K jika ada ruas jalan yang melewati titik tersebut. Nah, diperhatikan bahwa di jaringan jalan yang kita punyai, kita sudah punya ruas jalan yang menghubungkan masing-masing titik pengumpulan. Jadi untuk kendaraan 1F ini telah terpenuhi. Nah, untuk kendaraan selanjutnya yaitu membatasi jumlah sampah yang diangkut dalam satu perjalanan agar tidak melebihi batas kapasitas kendaraan. Nah, dari jaringan jalan yang kita peroleh tadi itu, kita bisa membagi rute atau membagi perjalanannya itu dalam beberapa kasus. Jadi kendaraan boleh ke titik A dulu, atau ke titik B dulu, atau ke titik C dulu. Nah, setiap perjalanan itu kita akan mengecek apakah memenuhi setiap kendala. Nah, di sini diberikan untuk salah satu contohnya, kasus 1. Nah, untuk yang kasus lainnya nanti dengan cara yang sama akan dicek juga. Untuk kasus 1, perjalanan pertama itu kendaraannya dari depot ke titik A.
Nah, di sini jaraknya adalah sebesar 3 dan total kapasitasnya adalah 16. Sehingga di sini di perjalanan yang pertama kendaraan mengangkut sejumlah 16 sampah. Lalu kendaraan ini pergi ke titik B. Nah, ingat kapasitas maksimum kendaraan tadi adalah 25, sehingga setelah mengangkut titik A, total kapasitas kendaraannya adalah 25 dikurangi 16, sehingga sekarang kapasitasnya adalah sejumlah 9. Sehingga di titik B ini kendaraan hanya bisa mengangkut sejumlah 9 saja. Sehingga di sini kapasitas atau sampah yang ada di titik B setelah diangkut sebesar 9 adalah 5. Lalu karena kapasitasnya sudah penuh, setelah dari titik B, truk pengumpul sampah kembali ke depot. Sehingga di sini perjalanan 1 diperoleh dari depot ke A, ke B, lalu kembali ke depot. Nah, untuk perjalanan yang kedua, karena sampah yang dikumpulkan itu belum semuanya terangkut, maka kendaraannya setelah kembali ke depot dia berangkat lagi. Sehingga di sini kalau 1 ini dia di perjalanan 2 dari depot ke titik B. Sehingga setelah sampah yang tersisa yaitu sebesar 5 ini diangkut. Sehingga karena tadi kembali ke depot dan sudah meletakkan sampahnya, sehingga di sini kapasitasnya kembali lagi ke 25. Nah, karena mengangkut sebesar 5 sampah, maka di sini kapasitas kendaraannya berkurang sebesar 5, sehingga sini di 20. Nah, lalu karena masih ada kapasitas yang tersisa, maka truk pengangkut sampahnya bisa pergi ke C, sehingga di sini 15 sampahnya diangkut. Nah, karena kapasitasnya masih besar, masih bisa mengangkut semua C, maka di sini semua sampah di titik C terangkut. 5. Masih ada sisa kapasitas 5. Tapi karena semua sampah sudah terangkut, maka kendaraannya bisa kembali ke depot, sehingga perjalanan 2 diberikan oleh sigma ke B, ke C, dan ke sigma. Nah, lalu sekarang kita cek untuk jumlah sampah yang untuk kendala 1E ini. Kendala 1E adalah sigma Q, JK itu kurang dari sama dengan Q. Nah, untuk perjalanan ke 1 tadi, yaitu dari sigma ke A ke B ke sigma, total sampahnya tadi adalah 16 ditambah dengan 9. Dari sini tadi karena total kapasitas yang tersisa ada 9, maka yang diangkut sebesar 16 dan 9. Nah, ini totalnya adalah masih kurang dari sama dengan 25, sehingga untuk K sama dengan 1 kendala terpenuhi. Lalu untuk K sama dengan 2, karena tadi di titik B sudah ada diangkut 9 sampah, maka tersisa kapasitasnya adalah 5, sehingga di sini 5 ditambah dengan yang kapasitas di titik C yaitu 15, 5 ditambah 15 ada 20, masih kurang dari 25, sehingga untuk kendala 1E ini sudah terpenuhi untuk kasus 1. Nah, untuk kasus-kasus yang lainnya, untuk perjalanan yang berbeda, juga dapat dicek dengan cara yang sama. Nah, kita selanjutnya akan mempertimbangkan untuk kasus 1 untuk kendala 1C. Di sini kita pastikan bahwa sampah dari titik I hanya dapat diangkut di titik C, peringkat pertama pada VI rank, sehingga kendaraan berhenti di node C pada perjalanan K. Nah, tadi dari kasus 1, kita punya perjalanannya adalah seperti ini. Jadi perjalanan 1 dari sigma ke A ke B ke sigma, lalu dari sigma ke B ke C ke sigma. Nah, lalu yang ini adalah titik-titik pengumpulan untuk masing-masing titik penghasil sampah. Jadi 1 diumpulkan ke A, 3 ke A, 2 ke A, 2 ke B, 4 ke B, 5 ke C, 6 ke C. Nah, untuk hal 1 ini kita pertimbangkan untuk C sama dengan A dan perjalanan 1. Nah, bisa dilihat di perjalanan A itu dia melewati depot A, B. Dan titik pengumpulan A dan titik pengumpulan B. Nah, di sini ZIJ, kita lihat untuk ZIJ, untuk CI-nya sama dengan 1 dan C sama dengan A itu, karena titik 1 itu dikumpulkan ke A, maka ZIJ-nya ini bernilai 1. YB1 ini adalah jika kendaraan berhenti di titik C sama dengan B pada perjalanan ke 1. Karena dia berhenti di titik B, maka di sini nilainya adalah 1. Sehingga 1 kurang dari sama dengan 0. Sehingga artinya sampah dari titik I ini diangkut di titik C, peringkat pertama pada I sama dengan 1. Kendala 1C ini terpenuhi. Selanjutnya untuk kendala 1D, yaitu menjamin bahwa total sampah yang diangkut di titik C harus sama dengan total sampah yang diangkut pada semua perjalanan dari titik tersebut. Berarti pada kasus 1 tadi yang dikumpulkan dari perjalanan 1 tadi adalah ini tadi 16 ditambah 9, yaitu totalnya adalah 25. Lalu untuk yang perjalanan 2 yang dikumpulkan tadi adalah sisanya, yaitu 5 dan 15. Jadi di sini totalnya 20. Nih. Nah, kita pertimbangkan untuk kasus 1 untuk J, misalkan diambil J-nya sama dengan A. Dan yang dikumpulkan ke titik A tadi adalah titik 1 dan 3, di mana masing-masing sampahnya untuk D1 adalah 10 dan D3-nya adalah 6. Sehingga di sini sigma dari DIZIA itu adalah 10 ditambah 6, yaitu 16. Lalu GAK atau jumlah sampah yang ada yang diangkut pada titik A pada perjalanan K. Jadi pada perjalanan 1 kita ke A, yang jumlah sampah yang dikumpulkan di sana adalah sebesar 16. Lalu pada perjalanan kedua itu kita tidak mengangkut ke A karena sudah tidak ada sampah yang perlu diangkut. Jadi di sini pada perjalanan kedua itu 0. Nah, sehingga di sini 16 ditambah 0, sehingga diperoleh 16 sama dengan 16. Jadi kendala 1D ini terpenuhi. Nah, yang selanjutnya itu adalah kendala 1G, yaitu dalam perjalanan kendaraan harus memasuki dan meninggalkan setiap titik yang sama banyaknya. Nah, di sini untuk hal 1 ini dipertimbangkan untuk J sama dengan A dan K-nya sama dengan 1. Nah, kita di sini ambil J-nya itu sama dengan A. Jadi di sini untuk sigma XJJ aksen A,1 itu bisa dituliskan X sigma A,1 ditambah X B A,1 lalu ditambah XC A,1 lalu dikurangi dengan X A sigma,1 ditambah
lalu ditambah XAC,1. Nah, di sini bisa dilihat pada perjalanan 1 ada perjalanan dari sigma ke A, sehingga di sini nilainya 1. Lalu XBA tidak ada, sehingga di sini nilainya 0. Lalu XCA juga tidak ada, sehingga nilainya 0. Lalu untuk XA sigma karena tidak ada, berarti di sini nilainya 0. Lalu X ke AB itu ada, berarti di sini nilainya 1. A ke C tidak ada, berarti nilainya 0. Sehingga di sini 1 sama dengan 0. Sehingga untuk kasus 1 sama dengan 1 dan C-nya sama dengan A itu memenuhi kendala. Nah, untuk C sama dengan B dan C itu juga akan dicek dengan cara yang sama. Lalu untuk kendaraan 1K ini, sampah pada titik J hanya dapat diangkut jika kendaraan berhenti di titik J pada perjalanan K. Selain itu, jumlah sampah diangkut tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan Q. Nah, tadi untuk kasus 1 kita punya untuk kasus perjalanan 1 sampai perjalanan 2 seperti berikut. Nah, untuk J sama dengan A dan K sama dengan 1, kita punya QA1-nya itu 16. Sehingga di sini untuk QA,1 karena dikumpulkan sebesar 16, maka di sini 16. Lalu untuk QYA,1 karena dia berhenti di A pada kapasitas pada perjalanan pertama, maka di sini ini seharusnya Q dikali Y,1 ya. Jadi di sini karena kapasitasnya ada 25, maka di sini 25 dikali 1, sehingga diperoleh 0 kurang dari 16 dikurangi 25. Ini dari sini. Sehingga untuk kendala 1K ini terpenuhi. Nah, karena semua kendalanya sudah terpenuhi, kita bisa menghitung fungsi tujuannya, yaitu meminimumkan JJ aksen dikali SJJ aksen K, yaitu jumlahannya dengan jumlahan JJ aksen anggota A dan K anggota M, dimana kalau dijabarkan itu kita punya J sigma A,1 dikali X sigma A,1 dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa kasus. Nah, dari kasus 1 yang telah kita peroleh tadi, dari perjalanan 1 sigma ke A ke B ke sigma lagi, kita peroleh bahwa total jarak yang ditempuh itu 21. Nah, lalu untuk kasus 2 kita bedakan lagi untuk turnya. Jadi dari sini dari ke A, di kasus 1 tadi dari A ke B. Nah, sini kita pilih dari A ke C. Sehingga di sini perjalanan 1 dari A ke C ke sigma. Jadi di sini yang diangkut adalah 16. Lalu karena Q-nya tadi adalah 25, maka total kapasitas yang tersisa adalah Q 25 dikali 16 itu 9, maka di sini ada 16. Nah, di sini tersisanya adalah 9, sehingga di sini yang diangkut adalah 9, sehingga karena sudah tidak ada kapasitas yang tersisa, maka dia kembali ke depot. Lalu dilakukan perjalanan lagi untuk mengangkut sisanya. Nah, di sini diperoleh bahwa untuk total jarak yang ditempuh adalah sebesar 29. Begitu juga untuk kasus 3, kasus 4 yang diperoleh adalah total jaraknya 22, lalu 29, lalu untuk kasus 5 dan 6, 22 dan 21. Nah, dari perhitungan tersebut, jarak minimumnya itu dicapai ketika kendaraan menempuh rute perjalanan untuk kasus 1 dan kasus 6, di mana perjalanan 1 itu dari sigma ke A ke B ke sigma, lalu perjalanan 2 dari sigma ke B ke C ke sigma, di mana jaraknya itu sama, yaitu 21. Nah, di sini kita dapat kesimpulan bahwa masalah capacitated vehicle covering tour problem itu berfokus pada perencanaan rute kendaraan yang harus mengunjungi setiap titik dalam wilayah tertentu sambil memperhatikan kapasitas kendaraan. Nah, dalam aplikasi pengumuman sampah, hal ini sangat penting karena kendaraan harus mengangkut sampah tanpa melebihi kapasitas dan juga meminimalkan jarak atau biaya perjalanan. Nah, CVCTP ini membantu dalam mengoptimalkan rute kendaraan untuk mengurangi biaya operasional dan waktu perjalanan, yang penting dalam pengelolaan sampah kota. Nah, dengan menggunakan algoritma optimisasi ini, kita dapat merencanakan rute secara efisien, mengurangi emisi karbon, dan membuat sistem pengumpulan sampah yang lebih berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan reflective assessment saya, yaitu mengenai materi yang telah dipelajari di mata kuliah optimisasi sumber daya, yaitu ada vehicle routing problem atau VRP, lalu traveling salesman problem atau TSP, ada juga pickup delivery, dan pendekatan integer programming, salah satunya menggunakan kemudikat. Nah, saya menyadari bahwa materi-materi tersebut bukan hanya sebuah masalah matematika yang abstrak, tapi juga sangat relevan dan berguna apabila diterapkan pada masalah nyata, seperti distribusi barang, pengantaran makanan, penjemputan dan pengantaran penumpang, perawatan rute kendaraan, hingga perancangan jadwal dan rute yang paling efisien. Di sini saya akan presentasikan materi yang saya dapatkan serta manfaat yang saya terima dan juga kesulitan selama pemateri. Yang pertama di sini mengenai traveling salesman problem. Tujuan dari TSP adalah mencari rute terpendek yang menghubungkan beberapa kota dengan syarat setiap kota hanya dikunjungi satu kali dan akhirnya kembali ke kota asal. Jadi intinya masalah ini berusaha menemukan jalur yang meminimalkan total jarak atau biaya perjalanan yang harus ditempuh oleh seorang salesman. Nah, keputusan utama dalam TSP itu adalah penentuan rute atau routing, yaitu memilih urutan kota yang akan dikunjungi untuk meminimalkan jarak atau biaya perjalanan. Nah, keputusan ini sangat penting karena urutan kota yang berbeda akan menghasilkan total jarak dan yang berbeda pula, yang pada akhirnya akan mempengaruhi biaya dan waktu perjalanan. Nah, gambar ini menggambarkan graf yang dapat digunakan untuk menyelesaikan traveling salesman problem. Nah, setiap titik biru ini mewakili sebuah kota dan garis hitamnya yang menghubungkan titik ini mewakili rute perjalanan yang mungkin antara dua kota. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan rute terpendek yang memungkinkan seorang salesman mengunjungi setiap kota tepat satu kali dan kemudian kembali ke kota asal. Nah, selanjutnya yaitu mengenai vehicle routing problem. VRP ini adalah masalah optimasi yang berkaitan dengan rute yang harus ditempuh oleh kendaraan dari sebuah depot untuk melayani sejumlah pelanggan yang tersebar di berbagai lokasi. Nah, setiap kendaraan yang digunakan untuk mengantar barang atau melayani pelanggan itu memiliki kapasitas terbatas dan setiap pelanggan memiliki permintaan tertentu, misalnya jumlah barang yang perlu diantar.
Nah, tujuan dari VRP ini adalah untuk merancang rute kendaraan yang efisien serta total jarak atau biaya perjalanan yang ditempuh oleh semua kendaraan dapat diminimalkan. Nah, sambil memastikan bahwa kapasitas kendaraan dan permintaan pelanggan itu dipenuhi. Nah, keputusan yang diperlukan di sini ada penugasan atau assigning yang menentukan kendaraan mana yang akan melayani pelanggan tertentu. Nah, ini penting agar tidak ada kendaraan yang melebihi kapasitas dan setiap pelanggan itu dilayani. Lalu yang kedua mengenai rute atau routing, yaitu menentukan urutan perjalanan kendaraan untuk mengunjungi pelanggan-pelanggan tersebut dengan tujuan meminimalkan total jarak yang ditempuh oleh seluruh kendaraan. Nah, VRP ini sangat relevan dalam masalah logistik seperti pengiriman barang dan distribusi produk yang melibatkan pengelolaan armada kendaraan dengan kapasitas terbatas dan kebutuhan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang tersebar. Nah, gambar ini menggambarkan vehicle routing problem atau VRP yang sering digunakan dalam logistik dan distribusi. Nah, di sini kita memiliki pusat distribusi yang ditunjukkan oleh kotak hijau ini yang menjadi titik awal dan akhir perjalanan kendaraan. Dari pusat distribusi ini, kendaraan ini tidak digambarkan dalam gambar, namun bisa kita bayangkan ya, akan berangkat untuk melayani sejumlah pelanggan yang seperti berbagai lokasi yang ditunjukkan dengan titik biru ini. Nah, setiap pelanggan itu memiliki permintaan tertentu, misalnya jumlah barang yang perlu diantar. Nah, kendaraan yang tersedia memiliki kapasitas terbatas dan kita harus memastikan bahwa kapasitas kendaraan tidak terlampaui saat melayani pelanggan. Nah, tujuan dari VRP ini adalah untuk menentukan rute perjalanan yang meminimalkan jarak atau biaya tempuh sambil memastikan bahwa setiap pelanggan dilayani dengan efisien tanpa melebihi kapasitas kendaraan. Ini adalah tantangan untuk merancang rute yang optimal agar distribusi barang dapat dilakukan dengan biaya dan waktu yang minimum. Nah, secara keseluruhan VRP ini adalah salah yang sangat penting dalam dunia logistik karena berkaitan langsung dengan efisiensi operasional dan penghematan biaya dalam pengiriman barang. Nah, salah satu contoh VRP adalah yang dijelaskan pada video sebelumnya. Selanjutnya ada Vehicle Routing Problem with Time Windows, yaitu varian dari Vehicle Routing Problem atau VRP, di mana selain mempertimbangkan kapasitas kendaraan dan permintaan pelanggan, ada batasan waktu untuk setiap pelanggan yang harus dipenuhi. Setiap pelanggan harus dilayani dalam jangka waktu tertentu yang disebut jendela waktu. Nah, dalam VRP TW atau VRP Time Windows ini, kendaraan yang ada harus mengunjungi pelanggan-pelanggan yang tersebar dengan memperhatikan waktu kedatangan mereka, yaitu pelanggan harus dilayani dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika kendaraan tiba lebih awal atau terlambat dari waktu yang ditentukan dalam jendela waktu tersebut, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran aturan. Nah, keputusan utama dalam VRP-TV ini adalah ada penugasan atau assigning, yaitu menentukan kendaraan mana seperti yang telah saya jelaskan tadi, lalu rute yaitu routingnya, menentukan urutan perjalanan kendaraan yang efisien untuk mengunjungi pelanggan dengan meminimalkan jarak atau biaya perjalanan. Lalu ada penjadwalan atau scheduling, yaitu menentukan waktu yang tepat untuk kendaraan tiba di setiap pelanggan dengan mematuhi batasan jendela waktu yang diberikan. Nah, VRP Time Windows ini lebih kompleks dibandingkan dengan VRP biasa karena memasukkan batasan waktu yang menambah lapisan tambahan dalam perencanaan rute dan penjadwalan. Ini sangat relevan dalam skenario dunia nyata seperti pengiriman barang yang membutuhkan waktu tertentu untuk memastikan barang sampai tepat waktu. Nah, gambar ini menggambarkan Vehicle Routing Problem with Time Windows, di mana sebuah gudang pusat yang ditunjukkan pada kotak hijau ini harus melayani sejumlah pelanggan yang tersebar di berbagai lokasi yang ditunjukkan dengan titik biru. Nah, setiap pelanggan memiliki jendela waktu tertentu, yaitu waktu di mana mereka harus dilayani. Misalnya, ada suatu pelanggan A di sini. Nah, pelanggan A ini hanya dapat dilayani antara pukul 10 hingga 12, dan jika kendaraan datang terlambat atau terlalu cepat, itu bisa dianggap melanggar aturan. Nah, pada gambar ini, kendaraan memulai perjalanannya dari gudang pusat, kemudian mengunjungi setiap pelanggan sesuai dengan rute yang ditentukan. Nah, panah ini menunjukkan arah perjalanan untuk memastikan bahwa setiap pelanggan dilayani dalam waktu yang tepat sesuai dengan jendela waktu yang ditentukan. Ke sini. Secara keseluruhan, VRP Time Windows ini menambah tantangan dalam perencanaan distribusi barang karena tidak hanya harus memperhatikan kapasitas kendaraan dan permintaan pelanggan, tetapi juga memastikan kendaraan tiba tepat waktu di setiap pelanggan. Nah, minimalkan total jarak dan VRP TV ini juga meminimalkan total jarak yang ditempuh dan mematuhi batasan waktu yang ada. Selanjutnya yaitu Pickup and Delivery Problem with Time Windows. Pickup and Delivery Problem with Time Windows ini merupakan masalah dalam logistik yang melibatkan pengangkutan barang antara dua titik, yaitu lokasi pengambilan dan lokasi pengantaran. Nah, masalah ini melibatkan sejumlah kendaraan yang harus melayani berbagai permintaan transportasi dengan masing-masing kendaraan memiliki kapasitas tertentu untuk mengangkut muatan. Nah, setiap permintaan transportasi mengangkut dua hal penting, yaitu ukuran muatan yang harus diangkut dan jendela waktu yang harus dipenuhi. Nah, jendela waktu pengambilan dan jendela waktu pengantaran adalah batasan waktu yang menentukan kapan kendaraan harus berada di lokasi tersebut. Nah, misalnya kendaraan harus mengambil barang jam 9 hingga jam 11 dan kemudian mengantarkan ke lokasi tujuan dalam jendela waktu tertentu yang telah ditentukan. Nah, dalam Pickup and Delivery Time Windows ini ada 3 keputusan yang utama yang harus dibuat. Yang pertama ada penugasan, yang kedua rute, dan juga penjadwalan seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, secara keseluruhan Pickup and Delivery Time Windows ini masalah yang kompleks karena melibatkan pengaturan waktu, kapasitas kendaraan, dan perencanaan rute yang bersamaan. Nah, masalah ini sangat relevan dalam dunia logistik, terutama ketika pengangkutan barang harus dilakukan dengan waktu yang ketat dan efisiensinya tinggi. Nah, gambar ini menggambarkan konsep Pickup and Delivery Problem with Time Windows. Jadi di sini ada sejumlah kendaraan yang berangkat dari gudang pusat yang ditunjukkan dalam warna hijau ini. Nah, setiap kendaraan ini harus melayani beberapa permintaan pengambilan dan pengantaran barang yang tersebar di berbagai lokasi. Nah, setiap lokasi pengambilan yang ditunjukkan warna segitiga ini mewakili tempat di mana kendaraan harus mengambil barang.
Nah, setelah barang diambil, kendaraan akan mengantarkannya ke lokasi pengantarannya yang ditujukan pada warna biru. Nah, setiap lokasi pengambilan dan pengantaran ini memiliki jeda waktu tertentu, yaitu waktu yang tepat kapan kendaraan harus tiba di lokasi tersebut. Dan jika kendaraan datang lebih awal atau terlambat dari jendela waktu yang ditetapkan, itu bisa dianggap sebagai pelanggaran. Nah, rute perjalanan kendaraan ditunjukkan dengan garis putus-putus oranye ini yang menghubungkan lokasi pengambilan dan lokasi pengantaran sesuai dengan urutan yang efisien. Nah, kendaraan harus mengikuti rute ini sambil memperhatikan kapasitas kendaraan dan memastikan batasan waktu yang harus terpenuhi. Nah, secara keseluruhan gambar ini menggambarkan bagaimana kendaraan harus mengambil barang dari satu lokasi dan mengantarkannya ke lokasi lain, dan mematuhi jendela waktu yang telah ditentukan untuk setiap pengambilan dan pengantaran. Nah, ini adalah inti dari masalah pick up and delivery dengan jendela waktu yang banyak digunakan dalam perencanaan rute logistik dan distribusi barang. Nah, selanjutnya pada bagian ini dibahas mengenai pemrograman linear atau integer linear programming yang merupakan varian dari pemrograman linear di mana variabel keputusan yang terlibat hanya boleh mengambil nilai integer atau bilangan bulat. Nah, berbeda dengan pemrograman linear biasa yang memungkinkan variabelnya untuk mengambil nilai pecahan atau desimal, dalam ILP ini atau integer linear programming ini, nilai variabelnya harus berupa bilangan bulat karena ada kasus di mana nilai pecahan tidak masuk akal, seperti jumlah orang. Tidak mungkin jumlah orang jumlahnya 6,5 orang, atau mesin yang digunakan di perusahaan ada 3,2 mesin, tidak mungkin. Jadi yang digunakan adalah bilangan bulat karena tidak realistis. Nah, sebaliknya dalam konteks lain seperti perencanaan anggaran, manajemen konstruksi, penjadwalan, dan masalah lain seperti rute pengiriman atau ukuran batch produksi, itu ILP sangat berguna untuk mengkuantifikasi variabel yang terlibat seperti jumlah kendaraan, mesin, dan batch yang digunakan. Dan pemrograman linear integer ini digunakan untuk masalah-masalah di mana keputusan dan sumber daya yang terlibat harus dinyatakan dalam bilangan bulat dan tidak bisa berupa nilai desimal. Oleh karena itu penting untuk mengklasifikasikan jenis masalah yang dihadapi agar bisa memilih metodologi pemrograman yang tepat. Jadi diberikan bentuk umum dari integer programming ini adalah memaksimumkan suatu fungsi linear dengan kendala masing-masing sebagai berikut. Ada dua jenis metode yang untuk menyelesaikan program linear ini, yaitu Gomorikas dan Branch and Bound. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai Gomorikas cutting plan. Nah, di sini diberikan contoh soal yaitu memaksimumkan 2x ditambah 3y dengan kendala masing-masing ada dua kendala di mana x, y-nya ini masing-masing adalah bilangan positif lebih dari sama dengan 0 dan integer. Di sini daerah yang diarsip di warna abu-abu ini menunjukkan wilayah yang memenuhi semua kendala yang diberikan. Titik-titik dalam wilayah ini berpotongan dengan garis-garis kendala adalah solusi yang valid. Nah, titik-titik hitam pada grafik ini menunjukkan solusi integer yang memenuhi kendala dan berada dalam titik potong garis-garis kendala. Jadi kendala ini tadi kalau digambarkan jadi seperti ini. Sehingga kita punya daerah visible yang berwarna abu-abu. Nah, kita mulai dengan mengubah setiap kendalanya dari pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack S1 dan S2 ini. Nah, variabel slack ini digunakan untuk mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan yang setara. Jadi setelah mengubah kendala dan fungsi tujuannya menjadi bentuk persamaan, kita menyusunnya dalam tabel simplex. Jadi kenapa ini hitam? Jadi kita punya kendalanya adalah kurang dari sama dengan 3, sehingga karena kurang dari sama dengan, maka untuk menjadikannya persamaan kita harus menambahkannya dengan sesuatu, karena yang di sini itu awalnya kurang dari 3, jadi kalau mau sama dengan 3 harus ditambahkan sesuatu. Begitu juga untuk kendala yang kedua, karena kurang dari sama dengan 10, ini kurang dari sama dengan 10, maka kita harus menambahkan dengan sesuatu agar nilainya menjadi sama dengan, sehingga di sini ditambahkan dengan suatu variabel slash S2. Lalu kita masukkan ke dalam tabel simplex. Nah, pada tahap ini kita menggunakan relasi pemrograman linear untuk memecahkan masalah. Artinya kita menganggap variabel x dan y ini dapat mengambil nilai pecahan jika diperlukan meskipun dalam pemrograman integer. Nah, variabel ini harusnya bulat ya. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi optimal dalam konteks linear terlebih dahulu. Kita peroleh baris yang baru, tabel simplex yang baru ada seperti ini. Nah, menggunakan OBE juga kita peroleh hasilnya adalah seperti tabel ini. Sehingga kita dapatkan solusinya seperti ini. Nah, kita dalam kasus ini kedua baris memiliki pecahan, jadi kita bisa memilih salah satu baris dan tidak masalah mana baris yang kita pilih. Nah, untuk contoh ini karena tidak mendapatkan solusi dalam bentuk bilangan bulat, maka secara otomatis pilih salah satu baris dalam bilangan kompleks yang memiliki angka pecahan saja. Nah, untuk contoh ini kita pilih untuk baris pertama dan menuliskannya dengan persamaan berikut. Kita peroleh y plus 4/3 S1 minus 1/3 S2 sama dengan 2/3. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Yang bagian kiri di sini adalah yang memuat bilangan integer atau bilangan bulat, sementara di sini yang non negatif yang masih memuat pecahannya. Dari mana dapat seperti ini? Jadi untuk pemutaran perhitungan itu kita pecah yang 4/3 S1 ini menjadi S1 ditambah dengan 1/3 S1. Jadi 1 tambah 1/3 sama dengan 4/3. Nah, kita pecah menjadi ada bilangan bulat dan ada sepertiganya. Lalu untuk yang min 1/3 S2 kita pecah menjadi min S2 tambah dengan 2/3 S2. Nah, setelah itu kita mengabaikan bagian non negatif karena menyebabkan nilai dari sisi kiri persamaan berkurang dan kita mendapatkan pertidaksamaan y plus y S1 min S2 kurang dari sama dengan 2/3. Kita dapatkan ini. Nah, mengingat bahwa y plus S1 min S2 adalah bilangan bulat yang nilainya paling besar ada 2/3, maka nilai yang paling memungkinkan itu adalah 0. Di sini jadi ini sama dengan 0. Nah, hal ini memungkinkan kita menyusun pertidaksamaannya lebih ketat menjadi y plus y S1 min S2 kurang dari sama dengan 0, sehingga kita peroleh menjadi seperti ini. Kemudian memisahkan bagian yang mengandung pecahan yang 1/3 S1 plus 2/3 S2 ini nilainya nanti akan lebih dari sama dengan 2/3. Selanjutnya untuk melihat bagaimana pemotongan ini mempengaruhi solusi, kita bisa mengubah variabel S1 dan S2 nya menjadi bentuk x dan y yang menghasilkan ketaksamaan baru, yaitu 3x plus 4y kurang dari sama dengan 7, seperti ini.
Di sini kita menambahkan fractional cut ke dalam tabel simplex dan kemudian menyelesaikannya menggunakan 2 simplex. Ini kita ubah tandanya menjadi sama dengan, sehingga kita menambahkan variabel stack yang baru yaitu S3. Jadi di sini kita tambahkan, jadi di sini kita peroleh tabel yang baru, yaitu ini ada tambahan S3-nya. Lalu setelah menyelesaikannya dengan dual simplex, kita mendapatkan solusi integernya yaitu yang paling maksimum itu adalah ketika S sama dengan 1 dan Y sama dengan 1 yang memenuhi semua kendala dan merupakan solusi terbaik. Jadi dari materi VRP dan TSP ini saya belajar bagaimana menemukan rute terpendek yang dapat mengoptimalkan biaya, menghemat waktu, dan mengurangi konsumsi bahan bakar. Nah, hal ini nantinya akan berguna di dunia nyata, misalnya pada sebuah perusahaan logistik yang harus mendistribusikan barang ke banyak tempat sekaligus, atau pada sebuah bisnis makanan yang ingin menemukan rute pengantaran paling cepat dan murah. Nah, selain VRP dan TSP tadi, ada masalah pick up and delivery yang juga berguna apabila terjadi kondisi di mana kendaraan bukan hanya mengirim barang, tapi juga mengumpulkan barang dari berbagai lokasi sebelum kemudian diantarkan ke tempat tujuan. Nah, hal ini sering terjadi misalnya pada jasa laundry, ride sharing, atau pengangkutan limbah. Dan dengan memahami masalah pick up and delivery ini, saya dapat merancang rute yang memenuhi kebutuhan tersebut secara lebih efisien. Nah, lalu ada materi lagi mengenai integer programming dengan Go Merikat. Saya belajar mengenai pendekatan matematik yang dapat menemukan solusi optimal secara eksak pada masalah optimisasi yang melibatkan keputusan diskrit. Nah, Go Merikat ini berguna apabila masalah yang dipecahkan harus memenuhi syarat bilangan bulat. Misalnya, sebuah kendaraan tidak dapat mengirim setengah pesanan, sehingga perlu linear programming biasa perlu diberikat untuk menemukan solusi integer yang paling sesuai. Nah, tentu saja mempelajari materi ini bukan tanpa kesulitan. Seperti pada VRP dan TSP ini, ukuran masalah dapat tumbuh secara eksponensial sehingga menemukan solusi optimumnya itu menjadi sulit apabila terjadi penambahan titik pengiriman. Masalahnya juga dapat untuk pick up and delivery juga dapat lebih sulit apabila terjadi penambahan titik pengiriman. Dalam pick up and delivery juga masalahnya dapat menjadi lebih kompleks karena harus memenuhi syarat mengambil sebelum mengirim. Lalu juga ada untuk time windows juga harus mengantar dan mengambil pesanan sesuai menyesuaikan waktu. Lalu dalam Go Merikat untuk memahami proses pembuatan cut dan bagaimana cut tersebut mengakses ruang solusi masih cukup sedikit membingungkan. Apabila ketika masalah yang diberikan itu nanti akan melibatkan banyak variabel. Nah, saya juga belajar bahwa pendekatan matematik yang tampak mudah pada ukuran masalah yang kecil itu bisa jadi sangat sulit kalau apabila diterapkan pada masalah yang besar. Nah, dan melalui materi yang dipelajari pada optimisasi sumber daya ini, saya belajar bahwa permasalahan optimisasi bukan hanya masalah menemukan solusi, tapi juga mencari solusi yang paling efisien dan dapat diterapkan secara praktis. Nah, saya juga menyadari bahwa memahami aspek matematik dan algoritma di balik masalah tersebut merupakan kunci penting demi menemukan pendekatan yang paling sesuai, berguna, dan dapat diterapkan pada masalah nyata. Nah, saya berharap pengetahuan dan keterampilan ini nantinya dapat berguna apabila saya dihadapkan masalah optimisasi, baik di dunia kerja, akademik, ataupun dalam menyelesaikan masalah sehari-hari.